Kenapa kalian masih gagal menjadi seorang konten kreator? Kenapa kalian yang pengennya itu cuan, pengennya dapat penghasilan dari konten, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya juga? Mungkin udah sekian bulan, berapa bulan, tapi masih gagal juga. Buat teman-teman, coba tulis di kolom komentar sudah berapa bulan kalian berjuang ngonten dan seberapa banyak yang kalian dapatkan. Atau mungkin justru malah belum dapat apa-apa, tulis di kolom komentar. Oke, kita akan bahas di video kali ini. Barangkali ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi koreksi buat teman-teman. Dari beberapa pengalaman saya, jadi saya sharing-sharing, share edukasi soal ngonten. Apa sih kendala orang-orang? Barangkali ini bisa menjawab dan menjadi permasalahan yang bisa teman-teman temukan di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas ya, ketika kita ngonten sudah berapa bulan-bulan tapi tak kunjung ada hasil, nggak cocok dan seterusnya. Sebenarnya apa yang salah? Jadi pertama-tama mohon maaf harus ada kata-kata seperti ini. Kalian harus tahu dan juga harus memulai memahami dan coba untuk sadar diri. Kenapa sadar diri? Karena dengan sadar diri bukan berarti kita menghina diri kita, bukan berarti kita ngedown, bukan berarti kita meremehkan diri kita, tidak. Karena dengan sadar diri itu kita tahu teman-teman, kemampuan kita ada di mana, potensi kita ada di mana, masalahnya ada di mana. Sehingga dari masalah yang kalian ketahui dari diri kalian, apa yang kurang dan seterusnya, kalian bisa segera menemukan solusinya. Contoh, kalian bisa coba telaah apa sih kekurangan saya dibandingkan orang lain. Oh, saya itu ngomongnya masih belum terlalu jago. Saya itu ngomongnya kayak masih grogi, gak jelas. Saya itu belum bisa terlihat lebih meyakinkan di depan kamera gitu. Itu poin penting juga yang harus teman-teman pahami. Atau saya itu ngeditnya kurang oke. Saya tidak perlu kok ngomong di depan kamera karena editing saya jago, saya bikin konten faceless misal. Iya, berarti kalian harus cari tahu apa kekurangannya. Oh, ngeditnya kurang menarik. Kalau konten faceless itu berarti kan kalian harus menjaga retensi orang untuk stay nontonin video kalian. Nah lalu teman-teman, dari sadar diri ini kalian harus ngelisting kekurangan kalian apa. Kalau kalian, bang, saya tuh bingung kekurangan saya apa. Oh ya udah, kalian bisa tanya ke teman-teman sekitar, keluarga, cari tunjukkan konten kalian. Kekurangannya di mana? Orang lain akan bisa melihat lebih banyak sih. Contoh kalau saya pribadi ya, kekurangan saya itu banyak. Saya kalau ngomong di depan kamera mungkin udah lancar. Tapi pemilihan kata-kata terkadang saya pun juga masih agak pembahasan itu melebar-melebar. Itu adalah salah satu kekurangan terbesar saya. Jadi dengan menggunakan scripting, itu akan jadi solusi buat saya. Tapi kadang waktu saya nggak cukup. Jadi karena saya punya banyak akun YouTube, banyak akun TikTok, dan seterusnya, beberapa platform saya kerjakan semua. Terkadang menyusun scripting itu nggak bisa. Nah, saya tahu dan saya sadar kekurangan saya ada di sini. Dan saya menerima itu, dan saya coba mencari keunggulan saya yang lain untuk dioptimalkan agar saya masih bisa dapat penghasilan. Agar saya bisa masih mencapai tujuan yang saya inginkan. Ya, jadi itu loh maksud saya. Sadar diri dulu, kenali kekurangannya ada di mana. Saya pengen tahu, coba juga teman-teman tulis di kolom komentar, listing kekurangan kalian apa. Siapa tahu dengan kalian nulis di kolom komentar ini, kalian ngelisting semua kekurangan kalian, kalian jadi tahu dan jadi paham, ya. Listing itu penting, benar penting dicatat. Jadi di situ nanti perlahan demi perlahan kalian tahu tuh step by step dan goalsnya apa yang kalian lakukan. Yang kedua, jangan egois. Kenapa jangan egois? Kebanyakan pemula, konten kreator pemula, ketika upload, ketika posting, selalu melihatin jumlah views, selalu melihatin performa, progress. Lihatin terus, di-refresh terus viewsnya nambah atau enggak. Saya yakin teman-teman semua pasti ngalami dan pernah berada di titik itu. Saya aja pernah. Ya, saya yakin hampir 99% kalian pasti abis upload nge-scroll mulu, ngeliatin, nge-refresh mulu, penontonnya udah nambah belum. Apa hubungannya dengan jangan egois sama ngelihatin jumlah performa? Oke, saya akan bahas satu persatu. Kadang kita itu tidak menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa, dan kita juga upload video itu kan ada algoritma yang bekerja menyebarkan video kita, menunjukkan atau mendistribusikan konten kita ke orang-orang atau audiens yang harusnya suka dengan konten kita. Namanya algoritma pasti mengumpulkan data, mencari tahu konten kita, video kita itu apa, tentang apa, dan cocok untuk disebarkan ke siapa. Bisa dipahami? Jadi, kalau kalian berharap baru bikin akun langsung naik, jangan berharap seperti itu. Nggak mungkin. Ya bisa terjadi kalau kalian beruntung, hoki, algoritma langsung pas menemukan audiens yang tepat, retensinya bagus, langsung boom. Ada pernah terjadi nggak? Pernah. Saya pernah mengalami juga dalam 3 hari, 4 hari channel langsung melejit, pernah. Karena memang memanfaatkan momentum dan berita trending. Apa itu?
Ya, Hamster Combat saat itu lagi launching, lagi kenceng-kencengnya, itu saya bikin kontennya, channel baru, langsung boom. Ya, tapi ya momentum. Apakah channelnya bisa jalan seterusnya? Belum tentu, karena memang waktu itu memanfaatkan momentum. Nah, tapi kita nggak bahas soal itu, kita bahas soal jangan egois. Oke? Nah, gini, jangan egois lagi sekali lagi ya teman-teman ya. Kita itu tahu dan harus sadar betul. Kita aja nggak ada paksaan untuk harus nonton video orang lain, bener nggak? Begitu juga penonton kita. Penonton kita itu nggak ada kewajiban untuk nonton video kita. Dari seni semua, teman-teman harus mencari yang namanya benang merahnya. Gimana penonton mau menonton video saya, gimana video saya mau biar ditonton orang lain, mau ditonton penonton saya. Benang merahnya ini adalah value, manfaat yang bisa kita berikan di video kita. Sekali lagi, manfaat bukan soal edukasi, bukan soal tutorial, tapi juga bisa hiburan. Ya, hiburan itu apa? Ya mungkin konten satisfying, konten yang lucu-lucu, atau mungkin musik untuk relaksasi, atau apapun itu. Ya, teman-teman. Atau edukasi. Mungkin kalau kalian nggak bisa seni, belum punya jiwa seni, bikin lucu-lucu nggak bisa, malu itu, mulai dari edukasi. Edukasi pun banyak. Kalian nggak harus jago dulu. Kalian bisa pakai format sharing, atau kalian bisa pakai format documentation atau vlogging aktivitas kalian. Contoh untuk sharing dulu deh. Hari ini saya belajar terkait soal memanage keuangan. Keuangan saya hari ini sekian, dan dari ilmu yang saya pelajari dari si A, beliau mengajarkan saya seperti ini dan saya mulai mempraktekkan, dan hasilnya cukup bagus karena poinnya adalah seperti ini, bla 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 bla, jelaskan. Ini edukasi tapi berkedok sharing. Nah, seperti itu. Lalu kemudian yang satunya kalian bisa dokumentasikan. Hari pertama belajar finance. Hari ini saya belajar bla bla bla. Ini terkesan tidak menggurui dan kalian akan merasa percaya diri karena kalian itu tidak dituntut untuk 100% benar dan tidak dituntut untuk menjadi ahli di bidangnya. Iya kan? Karena kita documentation dan sifatnya sharing, bukan ngajarin. Tapi ya secara konsep sebenarnya itu konten edukasi atau tutorial, benar nggak? Nah, itu bisa kalian terapkan juga. Ya teman-teman ya, ada value, ada sesuatu yang membuat penonton itu mau menonton kalian, dan otomatis follower pun akan datang. Ya. Jadi sekali lagi, jangan egois. Jangan maunya untuk memikirkan diri kalian sendiri. Saya maunya akun saya berkembang, dapat banyak duit. Sedangkan kontennya kalian nggak pernah mikirin penonton itu dapat apa nontonin video kalian. Pernah nggak teman-teman berpikiran sekali aja ketika kalian membuat sebuah video, penonton saya akan dapat manfaat apa sih ketika nonton video saya? Pernah nggak? Coba tulis di kolom komentar. Pernah nggak kalian memikirkan itu? Jadi itu loh maksud jangan egois. Oke, lalu yang ketiga, yang terakhir ya. Yang terakhir, rezeki. Oke, nah rezeki di sini teman-teman ini beragam ya. Kita itu harus yakin bahwa kita bisa mendapatkannya. Tapi kita juga harus berpikiran realistis, tidak semudah yang kita bayangkan. Orang lain bisa, kita harus berupaya untuk bisa. Ya memang agak sedikit naif dan klise gitu. Berhusnuzon sama Allah, berhusnuzon sama Tuhan kita, bahwa Tuhan pasti akan melihat bahwa kita berusaha dan akan mengabulkan semua apa yang kita usahakan. Mengabulkan semua yang kita inginkan dengan melihat kerja keras. Pantaskan diri kita untuk bisa menerima rezeki dari Tuhan. Ya teman-teman ya, perbanyak doa, perbanyak ikhtiar, apapun itu. Mungkin terkesan transaksional dengan Tuhan, tapi nggak apa-apa kalau itu mungkin sementara bisa memotivasi kalian. Tapi seiring berjalannya waktu dengan ikhtiar ibadah teman-teman rajin beribadah, benar-benar ibadahnya itu benar-benar mulai menata spiritual kita gitu ya. Itu akan menjadikan kita tuh semakin kita banyak beribadah, semakin kita tuh kayak lebih tenang, lebih optimis, lebih yakin, dan kayak lebih semangat gitu loh. Ya, cobain deh teman-teman. Coba perbaiki hubungan teman-teman dengan Tuhan. Jangan memikirkan, wah bang, saya nggak mau bang transaksional dengan Tuhan, kayak Tuhan harus kayak gini, saya harus ibadah kayak gini biar Tuhan mau ngasih bla bla bla. Nggak apa-apa dulu sementara. Nanti seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya ibadah yang teman-teman lakukan itu, pemikiran kalian dan hati kalian akan tertata dengan sendirinya kok. Cobain deh kalau nggak percaya. Contoh, dulu saya sholat tahajud, pengen yang namanya ya bisa melunasi hutang, pengen namanya dapat banyak rezeki gitu. Awalnya seperti itu mulu pikirannya. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman akan merasakan bahwa ya teman-teman tuh pengen aja, udah nggak ada rasa lagi pengen mendapatkan sesuatu ini nih. Bahkan kalau kalian tidak melakukannya sehari, 2 hari gitu ya, bolong, akan ada penyesalan kayak yang gimana gitu. Jadi itu adalah privilege dan rezeki yang sudah kalian dapatkan, setidaknya itu.
Lakukan apa yang kalian lakukan, ngonten dan seterusnya. Punya tujuan dulu, biar kalian tetap semangat. Karena ngonten gak mudah, butuh waktu berbulan-bulan, butuh waktu yang cukup lama, butuh waktu yang mungkin 6 bulan, 5 bulan gitu. Kecuali kalian memang sudah punya skill dasar tadi. Makanya kembali ke poin pertama, sadar diri dulu, terus kemudian susun ekspektasi yang realistis. Ya teman-teman ya. Jadi ini pelan-pelan harus teman-teman perbaiki dan harus sadari bahwa persaingan ini banyak banget. Semua orang sekarang punya sosial media dan memulai sosial media itu gratis. Jadi saingan kalian banyak. Jadi apa yang harus membuat kalian itu bisa menjadi lebih beda dibanding orang lain? Ya pertama kalian harus berusaha untuk tenang dulu deh. Optimis dulu. Cari sesuatu yang positif-positif ke hidup kalian. Afirmasi positif terus kepada diri kalian. Itu energinya insya Allah akan beda. Ya, perbanyak doa, jangan sombong. Bang, saya nggak mau doa bang, dosa saya banyak. Jangan kayak gitu. Perbanyak doa aja, meskipun dosa kalian banyak, perbanyak kayak gitu. Saya belum tentu orang yang suci. Saya bisa jadi banyak dosa juga. Bisa jadi, ya sampai saat ini alhamdulillah Allah masih menutup aib-aib saya. Gitu loh. Jadi jangan sampai kalian itu tidak mau berdoa. Bang, saya tuh kayaknya nggak bakal dikabulin doa saya juga, makanya saya kerja keras aja karena dosa saya banyak. Nggak kayak gitu konsepnya, ya. Nggak kayak gitu konsepnya. Nyari rezeki itu nggak kayak gitu. Kenapa saya bilang berdoa ini untuk mendekatkan atau secara spiritual ini? Karena ya biar mental dan mindset kita itu tumbuh dan berkembang, teman-teman. Itu saya pelajari adalah cara yang paling cepat untuk membuat kita atau kalian yang kesulitan untuk mendapatkan mindset yang tumbuh dan berkembang adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Optimismenya terjaga, hati tetap tenang, dan seterusnya. Ya, semoga 3 hal ini bisa membuat teman-teman mulai menata dan strategi kalian ke depannya bisa menjadi lebih baik. Amin ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat yang luar biasa buat teman-teman yang mendengarkan. Amin. Dan seharapan saya, kita semua, impian kita bisa terus maju. Ya, lakukan segala kegiatan ini dengan pemikiran adalah ibadah. Kerja itu adalah ibadah. Mencari nafkah adalah ibadah. Anggap aja kalian memperjuangkan ini tujuannya untuk membahagiakan orang tua kita, membahagiakan keluarga kita, dan seterusnya. Ya teman-teman ya. Intinya selalu berpikiran positif-positif. Memang susah, tapi coba terus upayakan. Harus positif, harus positif. Saya pun sering juga berpikiran negatif, tapi harus berusaha mengembalikannya. Gimana cara saya untuk menjadi positif lagi? Gampang. Tinggal scroll sosial media, cari afirmasi positif. Cari dakwah ustadz kalau yang muslim gitu ya. Cari, itu akan sangat-sangat membantu. Cobain ya. Oke, mungkin segitu dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tulis di kolom komentar, kalian siap, kalian bisa sukses, kalian mau berusaha semaksimal mungkin, pantang menyerah. Amin. Ya, semangat teman-teman.